Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kenalkan saya Yulia Puspitasari, dosen pengampu mata kuliah Fisika Terapan di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang atau lebih dikenal dengan Poltek Trans SDP Palembang. Pada materi kali ini saya akan memaparkan tentang penggunaan software SPSS. Nah, apakah itu software SPSS? Jadi, software SPSS itu adalah salah satu software atau alat bantu yang kita gunakan untuk mempermudah dalam pengolahan data, baik itu data skripsi kalau di kalangan akademisi, data penelitian, data tesis dan lain sebagainya. Pada dasarnya SPSS ini eh, adalah alat bantu untuk mengolah data. Jadi SPSS ini pertama kali dikenalkan sebenarnya untuk ilmu ekonomi, namun pada perkembangannya SPSS terus melakukan perkembangan sehingga saat ini juga digunakan oleh berbagai jenis penelitian, baik itu penelitian survei, penelitian pemerintah, penelitian pendidikan, penelitian kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi SPSS ini semakin berkembang dan dapat digunakan di berbagai bidang penelitian gitu. Nah, pada video kali ini saya mencoba akan memaparkan bagaimana pengolahan-pengolahan data untuk dengan menggunakan SPSS ini. Namun sebelumnya pada video kali ini saya akan menjelaskan menu-menu awal dari SPSS tersebut. Saya akan coba memaparkan langsung pada prakteknya. Kita akan membuka SPSS untuk pertama kali di komputer. Nah, yang pertama kali pastikan dulu software SPSS telah terinstall di komputer atau laptop saudara-saudara sekalian. Kemudian jika sudah terinstall, maka langkah kita untuk membuka software tersebut adalah sebagai berikut. Bisa diikuti ya video selanjutnya. Jadi ini sudah tampak desktop atau bagian utama dari layar komputer seperti yang terlihat pada layar komputer saya ini. Kita langsung saja mengklik IBM SPSS. Pada kali ini saya menggunakan SPSS versi 25. Ya, kita buka, langsung kita double klik agar softwarenya terbuka. Pada menu awal pada SPSS ini kita akan memilih dataset baru ya. Oke, ini cukup masih ada loading karena SPS ini cukup memakan memori yang lumayan besar. Jadi kita harus bersabar menunggu loadingnya softwarenya terbuka ya. Gitu. Jadi masih banyak sebenarnya software-software lain yang dapat digunakan untuk pengolahan data dalam penelitian, dalam untuk digunakan sebagai penelitian. Nah, tapi SPSS ini kali ini video ini saya menjelaskan tentang SPSS. Oke, ini sudah mulai tampil. Tampilan awal dia akan seperti ini. Jadi ada new files, ada recent files. Jadi kalau kita sudah pernah mengolah, maka akan muncul recent file seperti ini. Nah, tapi untuk pemula dia akan kosong. Pada bagian ini akan kosong. Oke, begitu ya. Kita langsung saja buka pada new dataset, artinya kita mau memulai lembar pekerjaan yang baru. Setelah diklik new dataset, kita klik open. Oke. Maka akan tampil seperti ini. Jadi ini adalah tampilan awal dari SPSS. Nah, di sini akan saya jelaskan, ada data view, ada variable view, ya. Jadi data view yang kita buka terlebih dahulu, ada dua jendela di sini, ada data view, ada variable view. Nah, pada bagian data view ini ada bagian yang namanya menu toolbar, ya. Menu toolbar ini
berada di bagian atas, ada yang namanya file, edit, view, data, transform, analyze, graph, utilities, extension, windows, dan help. Nah, di sini nanti menu-menu ini kita gunakan nanti untuk keperluan dalam mengoperasikan SPSS. Misal di view ini ada kita membuka data baru atau mengambil data yang telah tersimpan atau juga bisa mengimport data dan lain sebagainya. Nah, kalau di bagian analyze itu bagian untuk menganalisis. Kita bisa memilih apa analisis yang akan kita butuhkan dalam pengolahan data. Misalnya kita mau melihat statistika deskriptif ya, Bayesian statistik, atau kita mau membuat tabel, atau kita mau mengolah menggunakan korelasi, regresi, atau klasifikasi dan lain sebagainya. Di sini sudah tersedia menu-menu kita mau mengolah data menggunakan alat uji statistik apa saja. Jadi analis ini merupakan bagian yang berisi tentang alat statistik yang akan digunakan untuk pengolahan data tersebut. Graph ini juga kita gunakan untuk membuat chart, ya, begitu ada board dan lain sebagainya. Oke. Di bagian di bawah menu toolbar itu ada bagian yang namanya variabel. Jadi di sini ada penomoran jumlah variabel nanti. Ini variabel pertama, variabel kedua, variabel ketiga, tergantung nanti ketersediaan kita data kita yang tersedia seperti apa, gitu ya. Nah, pada data view. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada menu variable view. Nah, pada menu variable view ini merupakan untuk kelengkapan dari data yang sudah kita punya. Nah, misalnya tadi kita sudah punya data ya, kita akan mengubah nama dari variabel. Pada bagian name ada type-nya, tipe variabel itu, tipe datanya apa, kemudian ada width, itu jumlah karakternya mau berapa, kemudian desimalnya kalau berupa angka gitu ya, ada desimalnya, mau kita desimalnya berapa angka di belakang koma, seperti itu. Label itu untuk keterangan nanti pada output, sedangkan value itu adalah kita mau mengkodifikasikan data kita. Misalnya data kita itu berupa klasifikasi, misalnya SD, SMP, SMA begitu ya. Nah, kita masukkan nanti di bagian value ini. Oke. Selanjutnya seterusnya sampai dengan measure. Misalnya measure ini adalah kita lihat ini ada ordinal, nominal ya. Berarti ini adalah skala pengukuran. Jadi skala pengukuran data kita nanti apa? Dan seterusnya. Nanti bisa kita contohkan untuk penggunaan data baru, gitu ya. Nah, sekarang kita ingin membuat data baru. Kita kembali ke data view. Kemudian pada data view ini kita ada dua pilihan. Kita bisa menginput secara manual data. Misalnya ada data tinggi badan misalnya ya, 150. Misalnya ada data 5 orang tinggi badan taruna misalnya. Jadi kita ada 5 orang datanya. Jadi dari data ini kita bisa input secara manual misalnya ya. Ini secara manual. Tadi saya sudah jelaskan bahwa pada bagian data view ini adalah untuk menginput data. Nah, data yang sudah saya input misalnya data taruna. Ketika ada angka di sini dituliskan, maka munculnya seperti ini. Ada desimalnya, ada nama variabelnya. Nah, nama variabelnya ini otomatis akan terisi dengan var 0001 gitu ya. Nah, untuk kita ubah nama variabelnya, kita masuk ke variabel view. Pada variabel view ini kita bisa ubah ini. Saya ingatkan kembali bahwa pada variabel view ini bagian name itu tidak bisa ada spasi. Jadi penamaannya kita gunakan saja simbol-simbol saja atau kode-kode saja ya. Misalnya TB tinggi badan gitu ya. Nah, dia tipenya numerik karena memang angka, berarti numerik.
Kemudian panjangnya misalnya itu bisa memuat untuk 8 space ya, width-nya 8, ini bisa. Desimalnya 2. Misalnya kalau memang tinggi badannya ada desimal di belakang koma, bisa kita tambahkan, tapi karena datanya nggak ada, misalnya kita buat saja 0 gitu ya, berarti desimalnya 0. Nah, label ini adalah keterangan nama. Jadi nanti pada saat output kita akan mau apa nama dari variabel kita nanti. Jadi kalau di name tadi tidak boleh ada spasi, artinya nggak bisa panjang-panjang juga, kita tuliskan saja di label secara lengkapnya. Misalnya tinggi badan taruna, gitu ya. Nah, pada bagian label ini dia boleh ada spasi. Oke. Selanjutnya kita cek yang lain, tentu saja kita lihat skala pengukurannya. Kalau tinggi badan itu kita masukkan di ordinal ya, berarti. Oke, udah selesai semua seperti ini. Nah, dia akan berubah pada bagian data view, dia akan berubah datanya berubah menjadi keterangan PB dan tidak ada desimalnya seperti yang telah kita ubah tadi. Oke. Sekarang ada cara lain. Kita hapus dulu semuanya. Kita back ya. Back saja. Atau kita buat set baru, new data set. Dia akan muncul seperti ini. Kita bisa cara kedua, berarti kita sudah punya data misalnya tersimpan di komputer kita, laptop kita. Data itu tinggal kita import saja. Berarti kita hanya mengambil data. Ya, jadi kita open saja. Open data. Kita klik open data. Di sini kita saya sudah siapkan misalnya ada data untuk pengolahan data sini. Ini masih kosong nih, masih kosong. Jadi kita ubah dulu filenya. Kita buat di sini, misalnya kita simpan data itu dalam bentuk Excel. Nah, akan muncul dia data-data yang sudah tersimpan dalam bentuk Excel di komputer ini. Ya, misalnya kita pilih data bayi misalnya ya, data bayi kita klik sampai berwarna seperti ini, lalu kita open. Nah, dia akan otomatis terinput di pada lembar kerja baru kita. Nah, seperti ini. Ya, sudah ada karena di Excel-nya tadi ada keterangannya berat bayi, berat badan bayi lahir gitu ya. Nah, kita cek lagi di variable view-nya. Di sini bisa kita ubah labelnya, kita bisa lebih keterangannya berapa, skala pengukuran kita bisa ubah menjadi ordinal, umur ibu juga kita buat ordinal. Oke, sudah seperti ini. Nah, itu tadi cara memasukkan data kepada kabar baru. Nah, ada satu lagi jendela pada SPSS ini. Ketika kita melakukan analisis data, kita akan ada 2 jendela nih. Jendela pertama adalah yang untuk menginput data. Jendela kedua adalah kita cek di sini ya. Ada output. Di sini ada output ya. Nah, nanti kalau ada output setelah kita running, kita pilih analisisnya apa, kita running, maka akan muncul nanti outputnya, luaran yang kita mau itu pada bagian jendela output ini. Oke. Oke, baiklah. Itu penjelasan singkat tentang memulai SPSS pertama kali bagi pemula. Nanti kita akan lanjutkan pada video selanjutnya, yaitu tentang pengolahan data deskriptif dan pengolahan data inferensia pada video berikutnya. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.